Halo guys, jadi sekarang hari Jumat jam 2, jam 2:30. Sekarang gue mau ke Jakarta Barat. Ada kejutan menarik untuk di konten kali ini, so ikutin aja ya. So jangan lupa pantengin terus channel ini. Gue cabut dulu pakai Gojek. Halo Dede. Halo. Katanya TikTok. Sini dulu. Sapa dulu, hai deh. Dibuka dulu lah. Nanti. Iya tunggu. Nyobain motor baru. Gak usah ditekan, pencet doang ini. Sekali doang kalau hijau nggak sih? Bisa kan? Atau Uni aja yang bawa? Bisa nggak? Ya belajar lah Nisa lah. Kayak Vario ya, lampunya kayak Vario kecil. Oke, test ride. Nanti kita test ride. Oke, selamat pagi teman-teman. Sekarang gue sudah bersama Beat Deluxe Smart Key versi 2024 yang paling terbaru. Dan setelah kemarin perkenalan di rumah orang tua dan dites sama adik-adik gue, ya ini pertama kali gue bawa Beat ini untuk jalan nih. Ya mini touring ya teman-teman. Sekaligus kita coba di tanjakan Citorek, nanti bakalan kuat gak nih Beat Deluxe ini. Dan pagi hari ini gue dari Jalan Curug PLP ya teman-teman, menuju ke Citorek. Sekarang masih di Curug PLP sih, baru 5 menit keluar dari rumah ya, dari kosan. Dan kayak apa sih performa Beat Deluxe ini buat dipakai harian dan dipakai buat ya jalan-jalan tipis-tipis kali ya teman-teman ya. Soalnya kan ya banyak nih youtuber atau konten kreator menggunakan Beat untuk dipakai touring ya. Kalau gua sih gua nggak tahu ya, someday gua akan touring pakai Beat apa enggak, tapi gua nggak, masih mencari cara untuk bukannya apa ya, bukannya gue nggak mau benerin dormamu ya, tapi teman-teman butuh waktu untuk benerin dormamu itu karena satu, spare partnya inden, udah gitu gue belum tahu Honda mana yang mau gue tuju. Rencana sih hari ini pulang dari Citorek ini gue mau ke BSD, Honda BSD Big Wing yang di BSD. Tapi pagi hari ini kita Satmori dulu nih, Saturday morning ride dulu, sekaligus tes performa Beat ini. Ya kemarin sih apa ya, dari Jakarta Barat menuju ke Curug Tangerang, gue udah coba nih teman-teman. Udah lumayan oke lah ya, buat melintasi kota enak juga Beat ini teman-teman. Dan sekarang kilometernya tuh udah 36 ya teman-teman, 36 km baru 30. Jadi motor ini baru aja turun kemarin siang, baru aja turun, dan sebenarnya belum ada plat ya teman-teman. Cuman gue pakai platnya CB150X nih, karena emang gue nggak melintasi perkotaan, jadi ya mudah-mudahan aman lah ya. So ya, ikutin aja perjalanan sampai menuju ke Citorek ya teman-teman. Nanti ada yang beberapa gua
poin dari perjalanan kali ini. So ya ikutin aja ya. Oke teman-teman, sekarang udah ada di Tenjo nih gue. Kalian lihat nggak? Di sekitaran sini berkabut ya. Aku selama tinggal di sini baru tahu teman-teman. Tuh, pure kabut ini teman-teman. Dulu rumah gue kan di Cisoka di Tenjo. Sini nggak begitu jauh, ini berkabut loh teman-teman, luar biasa. Nggak pernah gue temuin di sini berkabut soalnya. Tuh, berkabut ya, gokil. Sadu banget. Tuh, lihat tuh, kabut ya. Sekarang kan masih pagi ya teman-teman, tuh kabut ya sih, tuh lihat ya. Mudah-mudahan kelihatan di kamera ya. Biasanya di kamera nggak begitu kelihatan kalau kabut. Tuh, kabutnya lumayan tebel loh teman-teman. Emang cuaca apa ya, kemarau ini nih lumayan dingin kalau pagi teman-teman. Jadi gokil lah ya. Bahkan di sini yang nggak ada pegunungan pun dapat cuaca yang lumayan dingin. Ini aja dingin banget teman-teman loh. Ya dari sini masih ketemu jalan Jasinga, nanti baru kita ke arah Lebak, ke arah Citorek, arah Cipanas. First impresi berapa menit ini sih menurut gua ya asik sih Beat Smart Key Deluxe ini teman-teman. Menurut gue ini motor yang lumayan enak ya. Ya memang harganya juga udah mulai naik ya. Katanya juga settingan mesinnya juga udah berbeda daripada sebelumnya. Makanya berasa banget nih beda teman-teman. Jadi beberapa tahun yang lalu gue sempat nyobain Beat yang tahun 2021 apa 2020 ya. Pokoknya yang tahun-tahun itulah ya. Nggak seenak Beat yang ini teman-teman, sumpah. Mungkin karena itu udah lama juga kali ya. Jadi sok depannya keras, joknya keras. Terus apa lagi ya? Tarikannya ya kalau tarikan sih kurang lebih sama ya. Tapi ini agak berbeda ya. Sok depannya enak ini teman-teman. Empuk banget menurut gue ya. Terus udah gitu joknya udah improve banget nih. Joknya agak empuk sekarang dibandingkan yang tahun-tahun sebelumnya tuh gak keras ya. Tapi ini kan namanya juga motor baru ya. Paling juga beberapa bulan lagi juga nanti juga jadi keras. Jadi mungkin nanti next time-nya antisipasinya buat perjalanan agak-agak lintas kota, mungkin joknya nanti mau gue custom ya. Karena gue takutnya kalau semakin lama malah semakin apa ya, semakin keras nanti. Dan yang mungkin udah banyak yang tahu ya kalau Beat yang sekarang itu bebannya dikurangin 3 kilo teman-teman. Udah nggak banyak baut-baut lagi, udah nggak ada engkol ya kan. Terus sekarang baut-bautnya tuh rata-rata semua pakai klip plastik. Jadi ya ini agak lebih enteng sih sebenarnya, tapi tarikannya jadi lebih berat katanya. Kapasitas mesinnya atau horsepowernya, kekuatan mesinnya jadi lebih berkurang ya. Itu agak aneh sih. Lebih enteng tapi malah jadi lebih berkurang ya. Oh ya, behelnya juga udah jadi behel plastik ya teman-teman. ABS udah bukan besi lagi, behel belakang nih, pegangan belakang. Cuman emang berasa banget teman-teman ya. Beat ini emang enak sih menurut gue. Apalagi yang versi paling tinggi ini, punya gue kan yang paling tinggi ya, Smart Deluxe.
yang keyless. Udah nggak pakai kunci lagi teman-teman. Jadi ya itulah, Beatnya menurut gue sih enak ya. Ya untuk harga 20 juta ya, motor ini sih masih belum terlalu apa ya, belum terlalu memuaskan sih menurut gue ya. Karena ya untuk harga 20 juta harusnya bisa lebih improve lagi sih. Karena versi terbawahnya 19 jutaan, 18 jutaan ya teman-teman. Kemarin sebenarnya gue mau nyari Beat Street yang warna coklat, cuman nggak ada yang ready teman-teman. Harus inden, dan terpaksa karena motor ini motor harian, jadi ya gue harus gercep ya, harus gerak cepet. Jadi mau nggak mau apa yang ready. Dan kebetulan yang deluxe memang udah gue incer karena smart key itu. Dan kebetulan yang warna deluxe semua ready kan, dari hitam, biru, terus sama satu lagi warna apa ya, warna merah ya. Cuman yang deluxe ini kekurangannya menurut gue ya warnanya doff aja. Gue kurang suka warna doff. Ya itulah sih paling ya first impresi gue terhadap motor ini di bawah jalan nih. Ya kita lihat aja beberapa bulan kemudian Beat ini akan jadi primadona buat masyarakat Indonesia lagi apa enggak. Karena memang waduh, Beat ini motor sejuta umat teman-teman. Tapi bukan yang ini, sejuta umat yang versi sebelumnya. Nah ini versi Smart Key. Apakah ini akan laku di pasaran karena harganya yang lebih tinggi? Kalau menurut gue sih enggak ya. Apalagi Beat ini gampang banget didapatnya teman-teman, cepat kilat lah pokoknya. Jadi kemarin itu 2 hari yang lalu ya teman-teman ya, cerita dikit. 2 hari yang lalu motor ini dipesan di Jakarta Barat ya, karena memang KTP gue masih Jakarta Barat, dan itu rumah orang tua gue di situ Jakarta Barat di daerah Meruya. 2 hari yang lalu gue meminta orang tua dan adik gue untuk nengokin dealer yang di sana, Beat yang ready stock di sana apa aja. Tadinya sih cuma buat nanya-nanya doang, tapi karena udah kayak lumayan nih kayaknya ya. Ya makanya di saat itu juga gue bilang ya udah langsung aja ambil motornya, mumpung ready, mumpung ada, dan mumpung bisa cepet, ya kan. Gak lama sorenya teman-teman itu kan nah siangnya nyokap gue datang ke dealer sama adik gue, dan katanya sorenya barangnya udah ready bisa dikirim, tapi ternyata keesokan harinya alias kemarin nih teman-teman, kemarin siang baru dikirim motornya. So senang banget, makanya gue kemarin itu langsung datang ke Meruya dari Tangerang untuk membawa langsung ke Tangerang. Karena belum ada platnya, terpaksa gue pakai plat CB150X untuk jalan sementara. Karena kan memang di Jakarta nggak ada plat sementara ya, nggak kayak di Jawa. Jadi ya kita sabarin aja 2 minggu 3 minggu ini motor ini akan keluar STNK-nya. Jadi sementara kita test ride dulu nih untuk perjalanan ya mini touring 2,5 jam, lumayan lah ya. So ya teman-teman, begitulah cerita singkat gue untuk Smart Deluxe Beat ini, Beat Deluxe ini. Nanti kita sambung lagi setelah nyampe Citorek, oke? Oke guys, sekarang udah nyampe di Jasing. Nah, kita menuju ke kanan ke arah Citorek Cipanas. Merupakan oke, suasana pagi hari ini pagi yang cerah teman-teman. Walaupun tadi pagi gue sempat kayak ragu ya mau jalan apa enggak, kayak mendung gitu. Tapi emang cuaca kemarau apa ya di tahun ini tuh pagi itu kayak berasa gelap ya teman-teman. Udah lama banget nggak jalan teman-teman, ya Allah. Terutama jalan kayak gini ya, jalan pagi-pagi motoran sendiri ya kan. Suasana yang sangat apa ya,
suasana yang bikin rindu gitu. Apalagi kalau kita lintas kota, lintas provinsi ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang udah di kebun sawit yang ada di Jasingan nih teman-teman. Syahdu banget, tapi suhunya lumayan adem ya, dingin, seger. Tadi di belakang ada beberapa tanjakan yang biasa jadi tikungan-tikungan enak banget buat motoran, buat touring. Buat teman-teman yang suka touring ke Citorek pasti tahu tuh, enak tuh tikungan-tikungan tanjakannya. Ini beat lumayan oke lah. Cuma kita belum tahu nih tanjakan Citorek mampu nggak nih dengan kondisi standar, nggak ada beban. Terus berat badan gua 71 kg. Udah nggak bawa apa-apa lagi, cuman itu doang. Kita lihat apakah nanti nanjak apa enggak ya teman-teman. Enak banget sih nih pagi-pagi teman-teman. Kalian harus San Morian lah ke sini. Kita lanjut yuk. Oke teman-teman, jadi sekarang gue ada di Citorek nih. Sekarang gue mau bahas si Beat Deluxe Smart Key ini teman-teman, versi 2024. Ya buat teman-teman yang pengen meminang motor ini, yang harus diperhatikan ya teman-teman, paling utama banget adalah ini adalah Beat tipe yang paling mahal, 20 juta yang pernah ada sampai saat ini di versi-versi Beat sebelumnya. Dan buat kalian yang nggak tahu, ini 20 juta something yang paling mahal, dan memang jadi lebih ganteng teman-teman. Lampu depannya kayak Vario zaman yang 2017 banget tuh, yang model kayak CBR gimana gitu kan kepalanya. Terus kilasnya nggak kayak Vario dan PCX nya teman-teman. Mantap nih KLX. Nah ini tuh dia ini kilasnya tuh nggak ada lampunya, nggak ada answer back sistemnya, nggak ada alarmnya jadi teman-teman. Jadi Beat yang versi tertinggi itu dibedain versi biasanya. Kalau yang CBS biasanya itu dia pakai alarm tapi nggak pakai kilas. Kalau ini udah kilas tapi nggak ada alarm teman-teman. Ya jadi kayak gitu teman-teman touring. Oke, baru naik. Oke, dan yang buat kalian yang nggak tahu mau beli Smart Deluxe ini udah ada dapat cover di atas cover. Jadi covernya ini, knalpotnya nih ada yang model karbon. Nah terus ditambahin lagi nih bonusnya, ini bisa dilepas. Kemarin gua pasang double tapnya ya teman-teman, langsung dibautin sini versi chrome, versi abu-abunya itu dapat free. Terus karpet ini juga dapat free teman-teman, karpet Beat bawaannya. Terus dapat charger Honda nih 2,1 ampere, walaupun di sini sebenarnya cuma 1 ampere doang power max-nya ya. Terus apalagi ya, dapat plat nomor iya, cover plat nomor. Terus ini turunan sih. Ya dapat cover plat nomor. Terus dapat kunci kilasnya 2, dapat pengaman kuncinya 1 ya.
Terus dapat apa lagi ya? Dapat kunci busi, terus obeng satu. Udah ya teman-teman, itu yang kita dapetin. Dan buat yang kalian ngerasa motor ini kayak sia-sia upgrade gitu, enggak sih teman-teman, karena menurut gue Beat ini beda banget ya, agak lebih nggak tahu, lebih gede ya, lebih lebar gitu badannya, karena udah model-model nggak ramping lagi Beatnya, nggak kayak dulu. Dan ya ternyata enak banget motornya buat harian. Suspensi depan aman semua, enak banget. Suspensi depannya dibawa sampai dari Tangerang sampai Citorek ini enak banget ya teman-teman. Suspensi belakang memang butuh tambahan sih, butuh ganti sih. Dan joknya sekarang juga udah lebih empuk ya, udah lebih empuk dan lebih enak. Dan ini situasinya spion udah gua ganti ya, pakai spion yang aftermarket yang punya Aeropan style BMW GS bekas CB150X gue yang versi pendek. Dan ya itu aja sih kelebihannya. Dan lampunya juga ternyata terang malam-malam kemarin gue coba ya teman-teman, lampunya terang banget. Dan ban ini ban federal ya, ukuran 80-90. Dan ya remnya juga enak, depan belakang enak ya, gitulah. Jadi buat kalian yang berharap kilasnya bakalan sama kayak Vario atau PCX, jangan ekspektasi terlalu tinggi ya teman-teman, karena kilasnya benar-benar kilas murah yang minum fitur. Nggak ada fitur answer back sistemnya, nggak ada fitur alarmnya ya, jadi sederhana banget. Terus nggak dapat mode lapnya buat yang hagernya, nggak dapat, karena emang kita harus beli lagi hagernya teman-teman biar aman. Hagernya aman terus soalnya matlabnya kayak gitu tuh sederhana banget, jadi kayak bahaya juga ke mesin nanti. Ini kita pasang hager aja. Dan rangkanya masih rangka ESAF ya, cuman udah ada covernya. Dan harga 20 jutaan ini ya menurut gue sih worth it nggak worth it ya, tergantung kalian. Menurut gue sih worth it aja ya, kurang lebihnya sama-sama aja lah ya Beat pada umumnya, cuman tambah fitur kilas aja. Dan tampilannya agak ganteng kayak mini Vario tahun 2017 ya teman-teman. So ya impresi gue sih soal Beat ini ya kayak gitu ya. Jadi menurut gue sih oke lah, diajak ke Citorek pun masih oke nih teman-teman. Tapi boncengan nggak tahu ya, atau bawa box gue nggak tahu. So ya oke lah, buat gue sih jos ngeng aja sih. Yaudah pokoknya kayak gitu pengetesan Beat all new Beat 2024 yang versi deluxe smart key, pengetesan ke Citorek ya teman-teman. Jadi ya perjalanan singkat aja, nggak perlu panjang-panjang, dan gue juga nggak mau ke atas, nah udah bosen. So ya langsung kita pulang aja. Tadi mau nongkrong di situ tuh di cafe itu, tapi masih rame teman-teman tuh, masih rame sama anak-anak motor. Ya nggak tahu enak apa enggak ya nongkrongnya situ ya. Kita butuh sarapan juga sih, kita langsung pulang aja deh.